Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Kuncoro, kelas 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dan cara penggunaan PowerPoint yang saya buat. Jadi, PowerPoint saya itu menggunakan materi bahan bangunan 2. Kemudian, pada PowerPoint ini, apabila kita ingin menuju ke daftar isi atau ke materi-materi yang terdapat dalam PowerPoint ini, tidak perlu menggeser satu persatu slide-nya, tetapi di sini ada daftar menu di pojok kanan atas. Daftar menu ini yang berbentuk 3 bar ini tinggal diklik kiri saja satu kali, seperti ini. Lihat, di sini akan keluar menu-menunya. Mohon maaf, ini saya bisa. Oke, di menu ini terdapat judul, daftar isi, materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Kemudian apabila kita ingin menghilangkan menunya, tinggal kita pencet yang kanan sekali. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menuju ke daftar isi. Nah, daftar isi ini kita harus mengklik pada dimana saja, seperti ini contohnya. Kita akan keluar ke satu menggunakan animasi interest. Di daftar isi ini terdapat 4 materi. Yang pertama adalah materi 1, pengertian beton, materi 2, bahan beton dan syarat mutunya, materi 3, bahan tambahan beton, materi 4, sifat beton segar dan beton keras. Nah, kemudian kita menuju ke materi 1. Materi 1 yaitu pengertian beton. Pengertian beton. Beton merupakan campuran agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kritik, yang kemudian ditambah dengan atau bahan tambah dengan perbandingan tertentu sampai homogen atau satu warna, dan selanjutnya dipadatkan kemudian didiamkan hingga mengeras. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah hasil sampel beton yang sudah mengeras. Ini sampel beton silinder biasanya untuk uji tekan beton. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi 2. Nah, pada materi 2 ini, yaitu bahan beton dan syarat mutunya. Bahan beton dan syarat mutunya, bahan pertama adalah semen. Semen, di sini sudah terdapat gambar semennya, seperti ini ya semennya, teman-teman sudah tahu. Semen seperti ini, kemudian syaratnya adalah semen tidak kadaluarsa, semen belum mulai menggumpal, semen masih bereaksi. Jadi apabila semen tersebut sudah mulai menggumpal, jadi seperti bukan seperti apa ya, kalau ini kan masih halus, tidak menggumpal, nah itu masih bagus. Kalau sudah menggumpal itu tidak bisa digunakan, atau mungkin harus didaur ulang, tapi itu memerlukan proses yang panjang. Saya lanjut tadi sampai materi yang kerikil dan pasir atau agregat. Agregat ini ada agregat halus dan agregat kasar seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Agregat kasar adalah kerikil seperti ini, dan agregat halus adalah pasir. Syarat agregat itu adalah keras dan tidak mudah hancur, tidak mengandung garam, mengandung mineral, kadar rumput, tanah liat, dan debu dalam agregat maksimal adalah 2%. Mengapa syaratnya adalah keras dan tidak mudah hancur? Karena kerikil itu menentukan kualitas beton. Apabila kerikil semakin keras, maka beton semakin bagus kualitasnya. Kemudian bahan beton dan syarat mutu yang ketiga adalah air. Air di sini syaratnya adalah tidak mengandung bahan organik, tidak mengandung bahan kimia, tidak mengandung minyak, dan tidak mengandung garam. Kemudian kita lanjut ke materi 3. Nah, materi yang ketiga adalah bahan tambahan beton. Bahan tambahan betonnya atau disebut dengan admixture, seperti yang
yang sering kita dengar admixture itu terdapat 7 tipe. Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E, tipe F, dan tipe G. Masing-masing tipe ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Saya akan menjelaskan sedikit saja di sini. Tipe A. Tipe A atau water reducing admixture adalah bahan tambah yang mengurangi air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Tipe B atau retarding admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk menghambat waktu pengikatan beton. Tipe C atau accelerating admixture adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mempercepat pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton. Tipe D atau water reducing and retarding admixture adalah bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi jumlah air pencampuran yang diperlukan untuk beton dan untuk menghambat waktu pengikatan beton. Jadi ini gabungan dari tipe A dan tipe B. Kemudian tipe C, kemudian tipe E, tipe E maksud saya. Tipe E adalah water reducing and accelerating admixture. Ini adalah gabungan dari tipe A dan tipe C, yaitu bahan tambah yang berfungsi ganda, yaitu mengurangi air dan mempercepat pengikatan. Kemudian tipe F atau water reducing and high ranger admixture adalah bahan tambah yang digunakan untuk mengurangi jumlah air untuk menghasilkan beton yang dengan konsistensi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah tipe G atau water reducing high ranger retarding adalah bahan tambah yang berfungsi untuk mengurangi jumlah air. High ranger retarding ini untuk menghambat waktu pengikatan beton. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang keempat, sifat beton segar dan keras. Jadi beton segar itu adalah beton yang belum mengeras atau beton yang baru saja jadi dari tempat pengaduk atau mixer, atau bisa dari truk mixer juga. Gambarnya seperti ini. Beton segar ini memiliki sifat yaitu mudah dikerjakan, pemisahan bahan-bahan butiran atau bleeding, kemudian pemisahan bahan-bahan beton atau segresi. Nah, ini sering ditemukan di lapangan. Bleeding ini sering ditemukan di lapangan. Kemudian beton keras atau beton yang sudah mengeras. Ini beton segar ini nanti akan mengeras. Kemudian sifat beton keras itu adalah sifat jangka pendeknya terdiri dari kekuatan beton, kekuatan tarik, kekuatan geser. Kemudian sifat jangka panjangnya terdiri dari rangka dan susun. Nah, beton keras ini bersifat kuat, kuat terhadap gaya tekan maupun daya tarik apabila beton bertulang. Tetapi apabila beton tersebut tidak bertulang, maka dia lemah terhadap kuat tarik. Kemudian selanjutnya, di sini ada pengujian beton. Nah, ini adalah uji tekan beton, dan ini adalah hammer test. Uji tekan beton ini sebagai pengujian untuk menganalisis beton tersebut mempunyai kekuatan berapa MPa. Biasanya menggunakan uji tekan beton atau bisa menggunakan hammer test apabila di lapangan. Uji tekan beton yang menggunakan grinder ini biasanya pada saat proses pengecoran diambil sampel untuk dijadikan uji tekan. Tapi apabila tidak terdapat sampel, maka bisa dilakukan hammer test di lapangan. Hammer test ini seperti menembak-nembak pada permukaan beton. Oke, sebenarnya materinya itu saja. Berikut demikian presentasi dari saya tentang penggunaan PowerPoint, dan sedikit saya jelaskan tentang materi yang sudah saya buat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.